ragu ketika kepingin melakukan sesuatu yang bersifat penting, melakukan perkara yang bersifat penting. Kalau seperti melakukan sebuah perjalanan atau mau nikah atau semisal daripada keduanya perkara yang penting, apa hendaknya ajak musyawarah orang yang mana tahu percaya dengan wawasan ilmunya dan sifat amanahnya dari saudara-saudara. Berarti dari sini untuk menyikapi sesuatu masalah itu alangkah bagusnya ada sistem musyawarah. Musyawarah itu kalau menghasilkan keputusan, bahasanya ini, keputusan itu kalau dari satu orang seperti satu benang, kalau dua orang maka seperti dua benang. Semakin banyak orang yang amanah, yang dia punya wawasan terkait masalah yang akan kau kerjakan untuk Anda nilai benar, dan kemudian memberikan keputusan yang sama seperti 3 bulan atau lebih, artinya semakin kuat. Ya, semakin kuat. Semakin suara partisan semakin kursi. Kemudian setelah Anda musyawarah supaya lebih lengkap lagi untuk memutuskan keputusan tadi, hendaknya sholat 2 rakaat. Yang itu bukan sholat wajib tapi sholat istikharah. Ya, kenapa? Nabi mengatakan ma'afa'at man istakhara wa la nadima man istasyara. Sungguh kata Nabi, tidak akan rugi orang yang sholat istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang selalu mau bermusyawarah. Ya, baik. Berarti dari sini ada 2 langkah, musyawarah, kemudian istikharah. Kalau musyawarah ya berarti kita ngajak orang yang kita anggap dia punya kapasitas dari masalah yang akan kita ambil. Kalau kita ngajak musyawarah kepada tidak tepat, ya nanti usulnya kalau takut, ya jangan salahkan dia, salahkan kamu aja yang ngajak orang pada tidak pas. Karena segala sesuatu itu ada bidangnya. Tidak usah menjadi ahli dari usaha. Sesuatu hal itu kalau dipegang oleh orang yang bukan bidangnya, biasanya kacau. Baik. Ya siapa yang kita ada musyawarah yang dia sesuai bidang itu. Sama gini. Kita mau beli HP bisa, mau beli mobil, ya jangan asal datang ke toko. Harusnya kita bawa tim yang dia punya kemampuan. Sekarang kan banyak sistem kayak gitu ya, tapi otomotif orang lain itu ngecek ini. Secara pakarnya barang ini bagus, ya ada mins tapi dari sini dengan harga layak dan sebagainya. Kita kita tidak paham, kita paksakan diri memahamkan, mengambil langkah keliru. Ya yang salah bukan orang lain, ya kita sendiri. Jadi kan ini dalam mengambil baca musyawarah. Setelah musyawarah Allah bilang lagi, mungkin
utusan daripada Allah. Seakan-akan kita ini budaknya nafsu. Pilihan kita itu selalu terkait dengan nafsu. Kalau urusan sesuatu selalu yang menentukan adalah nafsu, maka ya akan wakana amruhu furudha. Urusannya akan sebenarnya. Nah, cuma pertanyaannya, anak udah sholat istikharah, namun saya tidak menemukan kejelasan. Maka bagaimana ini? Apakah saya harus mimpi? Dia kadang-kadang saya mimpi malah bingung. Sama kalau jujur misalnya, sholat istikharah, akhirnya mimpi ketemu itu udah misalnya, bingung kadang-kadang. Atau mimpinya nggak jelas. Yang kita cerita justru menjadi apa? Bingung. Maka bagaimana? Tidak harus ada mimpi yang pasti. Kalau ada mimpi, ya alhamdulillah. Setelah mimpi ada insyirah sadar, dada menjadi terbuka, alhamdulillah. Atau tidak ada mimpi, tapi dengan berkah istikharah menjadi lebih mantap, yakin atas keputusannya, maka alhamdulillah. Kalau enggak, bagaimana? Diulangi sholat, enggak ada lagi, diulangi lagi, tetap enggak ada, maka pilih salah satu yang menurut logika yang kita ketahui dan kita pahami, minimnya lebih sedikit. Maka insya Allah dengan berkah istikharah, Allah akan berkahi upaya dan usaha Anda. Misal Anda mau buka toko, ini bikin video atau apa ya? Misal gitu ya, apa yang mau buka? Lebih dibutuhkan di mana? Istikharah. Setelah minta perbandingan, aku mau jual ini, di mana nilainya, di mana nih? Daerah yang kita belum ada, dan barang jawaban saya bisa laku sebagai itu banyak usul daripada orang-orang yang punya kapasitas dalam itu. Kemudian istikharah, tapi istikharah nggak ada ujung mantap. Diulangi lagi, diulangi lagi. Kalau misalnya 3 kali, Allah yang gaji kalian yang gaji. Setelah itu sudah secara prediksi akal, maka buka toko saya adalah paling pas di golongan aku sudah pasti. Gitu. Apakah harus sholat? Atau ada selainnya? Bisa tidak sholat langsung baca doa? Kan yang paling bagus sholat, setelah sholat baca doa ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Rabb, saya minta pilihan daripada Allah. Kalau hal video jika itu baik kita kemudian agama saat ini ke depan ini sebagainya, maka ya Allah mudahkan aku memilihnya dan sebagainya. Baca itu salah. Kalau tidak sempat sholat, cuma baca itu apa? Ya Allah, saya punya pilihan. Jika ini terbaik untuk saya, agama saya, dunia saya, akhirat saya, ya ibadah saya, ketaatan saya, ya maka bisa dengan doa saja. Setelah doa, apa yang terjadi di hati kita? Oh, saya mantap pilih yang tolong aku bisa. Awas. Insya Allah berkah itu Allah akan berkahi, Allah akan minimalkan sedikit daripada efeknya insya Allah. Ya, yang jelas. Nah, untuk mengambil langkah, biasakan bermusyawarah dan minta pemilihan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Al-Imam Bukhari mengumpulkan kitab hadis Sahih Bukhari selama 16 tahun. Kehati-hatian beliau bagaimana tidak asal ada orang hadis tidak ada diambil terus dituliskan. Beliau ketika mau mencantumkan satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, sholat dulu, minta petunjuk daripada Allah. Iya, setiap satu hadis dicantumkan minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi?
sampai saat ini ulama mengatakan as-sahih kutub al-musannafah ba'da kitabillah sahih al-Imam Bukhari. Sahihnya kitab yang disusun setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Baik. Kemudian jadi sekali lagi istikharah itu jangan dimaknai kalau urusan istri saja. Kita itu selalu menghadapi masalah yang selalu mungkin kita bimbang. Saya ke mana ini? Saya ngambil obat ke siapa? Saya ngambil rekan untuk saya ajak partner kerja siapa dan sebagainya. Ada banyak pilihan. Itu semua istikharah. Barokah nanti. Saya mau beli mana yang paling bagus, saya mau beli tanah, saya mau bangun rumah, saya semua. Sehingga sampai sebagian ulama itu setiap hari beliau sholat istikharah. Ya, kenapa? Karena kita itu tidak dihadapkan, karena kita itu setiap hari selalu dihadapkan sebuah masalah atau sebuah pilihan mana A atau B. Maka dari selalu ada istikharah, insya Allah pilihan kamu selalu yang terbaik dan diberkahi dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian wa'alaika idza nadarta lillah. Kalau kamu bernadar untuk Allah min sholatin aw shadaqah, apakah nadar terkait sholat atau sedekah atau selainnya dari hal yang bersifat kurban, hal-hal yang mendekatkan kamu kepada Allah, maka kalau sudah tercapai bil mubadarah bil wafa'i, segera laksanakan itu nadar kamu. Jadi gini, Sayyidina Ali itu punya putra Hasan al-Husain. Sakit sembuh. Maka ada orang yang usul, "Lau nadar tayari bisifai Hasan wal Husain." Kalau seandainya kau nadar ya Ali atas kesembuhan Hasan wal Husain, kenapa tidak nadar? Akhirnya nadar ya Allah, kalau Hasan wal Husain sembuh, saya akan melakukan sebuah ibadah yang sifatnya berubah. Maka subhanallah binadari Allah berikan kesembuhan kepada Sayyidina Hasan bin Husain. Cuma wala ta'awad al-iksan minan nadar. Jangan membiasakan memperbanyak nadar, bikin nadar. Jangan. Nadar itu hal sifatnya penting. Saya datang ke masjid sampai hilang satu Mei harganya 7.000 gitu. Gila nadar ya Allah. Kalau sampai saya ketemu saya akan baca Quran sehari haram misalnya. Ketemu dengan baca Quran sehari haram, betul betul. Betul. Kasar sekarang nadar di sana itu kayak nadar baca Quran. Jangan memperbanyak bikin nadar. Nadar itu mudah dan ringan diucapkan, tapi berat dilaksanakan. Kalau kau bikin nadar, bikin nadar, nanti bikin banyak hutang. Kalau nadar bikin, kalau saya lulus, saya akan baca Quran sehari khatam selama 1 bulan. Kuat tenang tak? Halo, kuat tenang. Sehari khatam selama 1 bulan. Kalau 3 hari aja mungkin saya ada mungkinnya. 1 bulan. Pikir dulu. Ya kalau kau ada kesibukan supaya itu baca Quran, kau harus buka toko, kau sudah punya anak, kau harus kerjakan ini sebagainya. Pikir dulu. Ya, memang nadar itu bagus. Kenapa demikian? Karena itu syaitan rubah nadar
Wah, ya benar. Ngomongnya enten lapari ampun. Berbicara tentang nazar itu ada beberapa syarat. Apa itu? Nazar yang akan kau lakukan itu adalah perkara yang bersifat umum, yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan perkara yang bersifat haram atau bersifat wajib. Misal, sama ngomong ya Allah, kalau saya lulus kuliah dengan nilai tertinggi, maka saya akan undang teman untuk mabuk-mabukan. Lulus tenang, wajib gak punya nazar? Ya gak wajib. Ya gak wajib. Ya Allah, saya nazar kalau saya lulus kuliah, maka saya setiap hari Jumat akan sholat Jumat. Tidak perlu nazar, sholat Jumat sudah wajib. Nazar itu dari perkara sifatnya berubah, mendekatkan diri kepada Allah, sifatnya sunnah. Kalau nazar kamu terpenuhi, maka sunnah itu berubah menjadi wajib. Tapi hati-hati ya, jangan memperbanyak nazar. Tapi ini sebagai ulama itu kadang-kadang selalu berpikir antara sunnah sama wajib. Sunnah dan wajib itu secara umum pahalanya lebih banyak yang wajib. Iya, pahalanya lebih banyak yang wajib. Ini secara umum, walaupun ada pengecualian, ada sunnah lebih utama daripada wajib. Seperti apa? Ada orang hutang sama kamu, membebaskan kepada orang yang hutang sama kamu hukumnya sunnah, tapi dia nyawa sama kamu hukumnya wajib. Cuma membebaskan itu walaupun sunnah, pahala yang lebih besar daripada dia harus nyawa kepada kamu hukumnya wajib. Ada ini pengecualian, tapi secara umum perkara wajib pahalanya lebih besar daripada perkara sunnah. Saya kasih contoh, seperti berkorban, menyembelih ayam korban. Maka secara mazhab Syafi'i, ketika mampu, ya sudah balik. Apa itu maksudnya mampu? Ada sisa untuk dia makan selama 4 hari tanggal 10 dan 3 hari tanggal 11, 12, 13. Ada sisa yang ada makan dan keluarga yang ada nafkahi. Kemudian sisanya cukup untuk membeli hewan yang memenuhi syarat, maka berkorban bagi kamu hukumnya sunnah. Nah, maka kalau ya ketika dia sudah masuk kategori mampu, dia beli hewan supaya pahala yang lebih, maka yang sunnah dinazari sehingga menjadi wajib. Artinya apa? Sama-sama menyembelih. Kalau sunnah, ya pahalanya kalah dengan yang wajib atau yang nazar. Cuman bedanya dalam masalah korban. Kalau korban sunnah Anda dan keluarga yang Anda nafkahi boleh makan. Tapi kalau korbannya wajib, maka Anda dan keluarga yang Anda nafkahi tidak boleh memakan daging korban Anda. Kalau daging korban orang lain boleh. Paham jadi? Makanya kalau masjid apa industri, sekolah dan sebagainya menerima pembukaan penyaluran hewan daging korban, kalau ada yang nazar disendirikan supaya tidak kembali kepada yang mudakhi, yang berkorban. Baik. Jadi seperti itu Bapak. Bahkan kadang-kadang i'tikaf yang harusnya hukumnya sunnah dinazari dulu sehingga menjadi wajib. Ya Allah, saya nazar selama saya ada di masjid, saya akan beriktikaf. Akhirnya i'tikaf yang awalnya sunnah maka menjadi wajib, pahalanya lebih besar. Ada ulama. Jadi ulama itu selalu berpikir tentang pahala. Masya Allah. Kemudian
Wa idza halafta ala fi'li syai', kalau seandainya engkau bersumpah ya ala fi'li syai', atas berbuat sesuatu, kemudian kau lihat yang lebih bagus itu adalah meninggalkannya. Ya, kau bersumpah melakukan sesuatu, tapi setelah kau pikir yang lebih bagus bukan dilakukan tapi ditinggalkan. Awalnya terpisah atau kau bersumpah meninggalkan sesuatu, sumaraita al-khair fi'li, ternyata setelah kau pikir yang bagus bukan meninggalkan tapi dikerjakan, maka bagaimana? Faqafir an yamani wa atilladhi wa khair, maka tebusi sumpah kamu, baru kerjakan yang terbaik. Ya, tebusi sumpah kamu, baru kerjakan yang baik. Kan gini, orang kalau sumpah ya, maka dia harus mengerjakan apa yang menjadi sumpah. Demi Allah, saya akan sedekah kepada tetangga saya. Ternyata ibunya kamu lebih membutuhkan. Bang ini, berarti seharusnya sedekah kepada tetangga kepada saya ibu. Maka boleh kita terjang itu sumpah, tapi nanti kena denda. Paham ini? Hah? Makanya ada satu riwayat. Kenapa perempuan itu dia pakai anting? Kenapa perempuan dia pakai anting? Sebentar lagi kita itu pernah siapa itu? Saya tidak hajar ke siapa? Dia bersumpah. Dia bersumpah. Lupa saya. Alasan sumpah itu kalau bekerja nanti ada dendanya. Wahdan antah tarif wa tasyak ala mutamudal. Maka benar-benar hindari, jangan asal sumpah, jangan asal proses menjadi saksi hanya karena sangkaan. Nggak boleh. Wa in kana ghaliban, walaupun secara umum terjadi. Fadlan al-wahmi al-syak, lebih-lebih kalau bersumpah atau bersaksi atas sesuatu cuma sangkaan atau kondisi lagi. Jangan. Ya, saya kasih satu contoh. Dalam Islam itu ada hukum namanya qadar. Qadar itu menuduh orang berzina. Ketika yang dituduh sesuai daripada tuduhannya, maka yang berzina bisa diranjam, dipendam separuh badan, dilempari batu, nggak boleh besar, nggak boleh kecil, sampai mati. Kalau zinanya muhsan itu dia sudah melakukan akad nikah. Apakah posisinya dia statusnya masih bersuami atau beristri atau sudah lepas? Baik. Maka ketika ada orang yang menyaksikan perzinaannya 4 orang, ini baru nanti diranjam. Maka kalau cuma praduga, saya siap jadi saksi. Kalau pulang dengan keluar zina, dari mana? Saya lihat dia keluar dari kamar hotel darat. Bagus ini. Saya perbuat dia maaf di atas ranjang tanpa selai benang di atas badannya juga nggak boleh. Kalau engkau siap menjadi saksi atas perzinaannya, sehingga dia harus dijatuhkan hukum ranjam, 4 orang sekaligus harus benar-benar mengetahui perzinaannya, seperti tahu masuknya kemaluan kepada kemaluan, seperti masuknya polpen kepada wadahnya. Sulit sekali, apalagi yang muda-muda ini udah aneh-aneh, terus situ ini, aku pokoknya bukan apalagi seperti saya muda-muda seperti itu nanti
Dia menuduh orang tanpa ada saksi. Jangan. Masya Allah. Apalagi ada sumpah menjadi saksi hanya karena sebuah sangkaan. Wa idza khatama muslim yamini. Jadi gini, hati-hati ya. Kadang-kadang keterangan itu modalnya tidak mahal, murah. Tahu misalkan siwak, sampai pengen beli siwak, ono siwak sebelah. Kemudian yang punya mau ngambil, dia masih mau ngambil, anda langsung cepat nggak, anda ambil. Maaf Pak, ini punya saya. Kata yang punya itu, kayaknya kalau punya saya itu modelnya sampai sehingga bengkok ini saya. Pak, anda ini ngambil, tahu kalau ini bukan dengan anda, tapi karena boleh anda mengatakan Pak, demi Allah. Anda pakai sumpah, siwak punya saya. Baru ini mengambil haknya orang, perkara yang remeh, pakai nama Allah. Ada orang 100.000 jatuh, ya Anda ambil, Anda pegang, ada orang kayaknya itu uang saya, harus jatuh. Padahal Anda sadar, Anda dan punya duit. Pak, demi Allah ini duitnya saya. Kemudian setelah itu Anda menyesal. Ya Allah, saya boleh ya. Jelas tadi bukan uangnya saya, jelas itu bukan duitnya saya, jelas itu bukan siwaknya saya, yang punya menjadi nggak jadi ngambil karena saya berkata sumpah. Anda nyesal. Maka bagaimana cara bertobat terhadap kesalahan tersebut? Cara bertobat terhadap kesalahan itu, Anda kembalikan siwak itu kepada pemiliknya. Anda kembalikan duit itu kepada pemiliknya. Lantas sumpah Anda bagaimana? Maka buat takfiri yang ini, sumpah itu harus ditebus. Gimana tebusnya? Wa kafaratuha it'amu asyrati masakin. Kasih makan kepada 10 orang fakir miskin, likulli miskin mud. Setiap satu orang miskin 1 mud. Daripada makanan pokok beras, 1 mud itu kurang lebih 7,5 on, dan nyampe 1 kilo. Untuk orang 10, berarti Anda keluarkan 7,5 kilo. Karena 7 kilo setengah. Al-Qismatu, Anda kasih pakaian untuk fakir miskin. Al-Tahriru Raqabah, atau memerdekakan budak. Kalau kasih makan 10 orang miskin nggak bisa, kasih pakaian 10 orang miskin nggak mampu, merdekakan budak juga nggak mampu. Fa'ilam tajid fasiyamu salasati ayam. Cara menebus sumpah palsu Anda, terakhir solusinya puasa 3 hari. Jelas? Mungkin masa lampau kita pernah sumpah palsu, ya, maka caranya muslim. Kasih 10 orang miskin beras, setiap satunya 1 mud atau 7,5 atau pakaian, atau merdekakan budak lebih sulit lagi, kalau enggak puasa. Ya, dikatakan wa iyyaka summa iyyaka wal yamin al-fadhil. Benar-benar berhati-hati, hindari sumpah palsu. Hindari sumpah palsu. Fa innaha tadayyar balak. Itu hanya membuat kehidupan kamu menjadi balak, menjadi hancur. Wa tahmis sahibah fi nari jahannam. Banyakkan sumpah palsu, hidup kamu hancur dan bisa menjerumuskan nanti kepada neraka jahanam. Kalau ajaran Nabi
Qulil haq walau kana murra. Ngomong itu yang benar sekalipun pahit. Anak malu kalau ngomong jujur, nanti kedok saya terbuka. Orang kalau dusta sekali, apalagi ada sumpah, nanti terus sumpah itu terus menuntut kepada jujur. Ya, sumpah itu akan terus menuju kepada kesalahan, nipu, dusta terus. Tahu dengan sengaja Anda gosok merampas hak saudaranya. Mungkin urusan tanah. Anda jelas-jelas wasiat orang tua tidak dikasih tanah yang sebelah sini. Anda dikasih yang sebelah kiri bukan belakang. Ya, tapi karena Anda merasa pengen yang kanan, Anda hanya sumpah. Demi Allah, Bapak ngomong sama saya, Ibu juga ngomong sama saya, kalau saya suruh makan yang kanan. Anda akan berselingkuh nanti. Hati-hati di sini. Jangan selingkuh. Makanya disebutkan dalam satu hadis, betapa banyak orang masuk neraka karena hasil panennya daripada desa. Dia nggak bisa kontrol nafsu, dia nggak bisa kontrol keinginannya, dia tidak dengan berdusta, dengan bersumpah, hidupnya akan lebih sejahtera. Tidak, dia harus bersandiwara seluruh hidupnya. Dia harus mengajarkan kedustaan kepada anak-anaknya, kedustaan yang diwariskan nanti. Dia dusta seluruh hidupnya nanti. Hidupnya jadi kalau takut orang itu kalau dusta pasti bawahnya tenang. Karena dusta itu nyari aturan, dosa itu dosa. Dosa itu bawahnya tenang. Ada orang dosa tenang itu. Sama misalnya punya teman pernah sama duit dia. Tapi kita pernah berkata, kapan saya punya duit di sini? Demi ada aku sama kamu ada. Kamu tahu nggak? Demi Allah kakaknya ada yang ambil. Bisa tak Anda nyaman dulu dengan dia? Bisa tak Anda terus nyaman dulu dengan dia? Apalagi kalau dia ngikutin tentang dunia yang bilang? Gak bisa. Itu kalau dusta sekali. Bagaimana kalau berhati-hati? Kalau pengen nyaman, hidup kamu harus berada. Jangan dusta, jangan menipu. Apalagi pakai sumpah jari. Hati kecil itu gak bisa ditipu. Hati kita itu adalah yang paling jujur. Kalau lisan sering ngomong ngantuk itu, kalau hati tidak pernah. Anda jangan untuk malu ngantuk misalnya. Astagfirullah. Allah itu soal itu kurang ajar. Sampai demi Allah. Lisan seperti ya, hati dia. Untuk hati tidak bisa dusta. Hati akan orang jujur. Yang dusta lisan kita ini. Ya Allah. Akhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi wal hadar wal hadar min syahadati zur, hindari untuk jadi saksi palsu. Anda dipanggil, tolong ya, bantu kasus saya selesai. Maksudnya, cuman kamu mau nggak saya kasih duit berapa yang maksudnya tak kasih 100 juta dah, tapi kalau kau jadi saksinya, aku saksinya masalah pokoknya gini. Ada dia nggak ngerti sama sekali. Karena kena duit dia bisa jadi saksi. Jangan. Korban itu kurang ajar. Pernah korban awalnya ahli ibadah. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menulis kalamnya dengan emas,
bisa ajarkan sama orang aja dah. Barangkali membantu kebutuhan keluarganya biar ibadah semakin kencang. Ternyata setelah diajari kalimat sama Nabi Musa dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau akhirnya kurang ajar, dia nggak mau zakat, bahkan coba-coba untuk membunuh anak Nabi Allah Musa. Ketika diperintahkan zakat dan mau diajak diskusi, malah orang menantang kumpulkan aja semua orang. Ternyata udah disebut sama Allah, ada perempuan yang dipanggil, inti mau duit berapa dikasih, asal kamu ngomong pernah selingkuh, pernah zina sama Nabi Musa. Siap. Dan beberapa orang panggil, ente saksi duit berapa kita anak kasih, asal engkau saya menjadi saksi kalau dia perempuan pernah zina sama Musa. Siap. Lalu ya, dia akan seperti ini. Ya, farinanya akibat kabair. Saksi palsu itu adalah dosa besar, bahkan paling gede dosa besar. Waktu Qarnah alaihissalam menyesalilah, bahkan Nabi Muhammad menyetarakan saksi palsu dengan musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang memendam sebuah persaksian, padahal dia tahu itu termasuk daripada hal yang besar juga. Karena sebagaimana kalau dia berdusta dengan sebuah saksi palsu. Allah senantiasa kita meminta kepada Allah semoga kita diselamatkan dari semua dosa-dosa tadi, apakah jadi saksi palsu, sumpah palsu dan sebagainya. Amin.